Ya baik, selamat sore. Saya di sini Neneng Sri Haryanti bersama teman saya. Siapa? Ananda Niko Maulana, Oke, Ananda dari prodi mana? D3 TLM. D3 TLM. Baik, Ananda, kita di sini mau nanya, gimana sih kalau misalkan orang itu ngelakuin korupsi? Nah, faktor-faktor yang menyebabkan orang itu ngelakuin korupsi itu kira-kira apa aja? Eh, Mungkin faktor yang menjadi penyebab itu biasanya ya karena yang pasti orang itu punya jabatan ya. Punya jabatan, terus juga karena dia misalnya jabatannya tinggi nggak ada yang mengawasi gitu. Jadi dia ketika ada kesempatan gitu, ada kesempatan jadi dia bisa ambil kesempatan itu. Selain kayak pertama ya selalu merasa kurang gitu, salah satu penyebabnya. Mungkin itu sih. Ya, mungkin dari gaya hidupnya juga. Gaya hidupnya juga ya, yang terlalu berfoya-foya lah gitu, biasanya gitu. Ya, ada lagi? Cukup sih itu aja. Oke, itu jawaban dari Ananda. Mungkin kurang lebihnya kita juga mohon maaf ya kayak gitu. Ya kalau gitu kita permisi dan terima kasih ya. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, baik, selamat sore. Saya di sini Neneng Sri Haryanti bersama Teteh. Siapa namanya Teh? Tri. Teh Tri sama Eli. Teh Eli. Baik, Teteh Tri sama Teh Eli, di sini saya mau nanya, gimana sih kalau misalkan di kampus kita ini ada yang melakukan korupsi? Kira-kira dampak buat kita sebagai mahasiswa tuh apa? Ya kalau dampak itu ya pasti ada ya dampaknya untuk mahasiswa, bisa secara langsung ataupun nggak langsung ya. Kalau misalnya untuk secara nggak langsungnya nih, kita kan nggak tahu nih tentang korupsi itu, yang dikorupsi itu bagian apanya. Bisa aja itu fasilitas kita yang tadinya ada menjadi tidak ada, atau dikurangin beberapa bagiannya seperti itu. Ya mungkin dari Teh. Kalau dampak kan tadi ya, dampak ya pasti ada, cuman dampaknya itu bisa dirasakan secara langsung ataupun tidak sama mahasiswanya sendiri, ataupun bahkan mungkin mahasiswanya tidak disadari kalau itu sudah terjadi korupsi ya. Salah satunya selain korupsi uang ya, bisa aja terjadi korupsi waktu ya, yang harusnya dia mengajar ternyata dia gunakan dalam kegiatan pribadinya sendiri dalam di saat jam waktu pelajaran. jam pelajaran misalkan kayak gitu. Harusnya kalian dapat misalnya Materi. harusnya kita dapat materi atau pelajaran, jadinya kita nggak dapet. Atau misalkan dalam uang atau pengadaan ya, salah satunya mungkin untuk bagi mahasiswa sendiri kan kadang nggak tahu ya untuk alokasi Kemananya dana itu kemana, dari mana dan lain sebagainya. Tapi kan itu kan ibaratnya mah ya berarti kebanyakan kan nggak diketahuin ya. Secara tapi itu nggak langsung. sebenarnya untuk dampaknya ya pasti ada aja ya. Itu dia, kalau misalkan yang tadi Bu Tri bilang Ke fasilitas bisa ke jatuh. fasilitas yang harusnya biasanya ada jadi nggak ada, atau yang harusnya dulunya nggak ada dan harusnya diadakan ternyata Tetap nggak ada. ya tetap nggak ada, atau bahkan nggak pernah ada gitu. Itu berat, itu sih pasti ada dampak. Menurut kita ya. Iya. Oke, baik. Itulah tadi jawaban dari Teteh Tri sama Teh Eli. Sebelumnya terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya. Kalau gitu saya permisi. Oke. Permisi Teh, bisa minta waktunya sebentar? Ya boleh. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Utari Fitria. Di sini mungkin saya akan nanya nih beberapa pertanyaan mengenai opini Teteh tentang korupsi yang ada di wilayah kampus. Apakah Teteh bisa? Boleh, sedia. Mungkin bisa kenalkan namanya dulu Teh dari Oke. Perkenalkan, nama saya Wanda Fadila. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 2. Oke, saya akan nanya ini ya beberapa pertanyaan mengenai opini Teteh sendiri. Yang pertama, kita kan sebagai mahasiswa kesehatan belajar tentang kesehatan juga. Jarang banget nih belajar soal politik. Kira-kira menurut Teh Wanda, apabila terjadi korupsi di kampus kita atau di daerah kita, mahasiswa kesehatan itu perlu nggak sih ikut serta? Oke, kalau menurut saya itu kita sebagai mahasiswa bukan hanya mungkin kita memang berkuliah di ranah kesehatan, tetapi kita juga perlu untuk memahami tentang politik itu tersebut, apalagi tentang mengenai korupsi, karena banyak sekali korupsi ini bukan hanya di lingkungan kampus, tetapi di lingkungan masyarakat pun masih banyak yang melakukan korupsi itu tersebut. Jadi kita sebagai mahasiswa juga perlu untuk memahami si korupsi tersebut. Oke, lalu nih Teh, pertanyaan kedua. Kita kan pasti sedikit tahu apa itu korupsi. Nah, kira-kira apa sih faktor-faktor yang memicu seseorang melakukan korupsi? Biasanya sih kalau faktor umumnya biasanya tuh orang tersebut mungkin
kita tidak tahu ya, mungkin dia butuh uang ataupun ada faktor-faktor lain yang memicu dia tuh mungkin tidak sadar untuk melakukan itu, tapi dia melakukannya seperti itu. Kebutuhan ya Teh ya? Bisa ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Teh mengenai korupsi, kira-kira langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya korupsi? Kalau menurut saya sih langkah-langkahnya dari diri sendiri sih. Kalau udah dari diri sendiri kita mengerti korupsi itu tidak boleh, ya mungkin kita juga tidak bakal mengkorupsikan hal-hal yang tidak bagus. Jadi perbaiki diri sendiri dulu ya Teh ya? Oke, kalau gitu terima kasih Teh atas waktunya. Mungkin itu saja. Terima kasih juga sudah mengutarakan opininya mengenai korupsi. Kalau gitu, terima kasih. Iya, sama-sama. Permisi Kang, bisa kenalkan Oh diri iya kita? Teh, bisa. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Utari Fitria. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dan menanyakan opini Akang ini gimana dalam korupsi yang ada di wilayah kampus ini. Apakah sebelumnya kamu sedia? Oh boleh, terkait korupsi ya Teh? Iya, Kang, betul sekali. Oke, Silakan. mungkin bisa perkenalkan diri dulu ya Kang, dari yang Ya, ada di Indonesia. saya Nopal dari program D3 Keperawatan. Oke, saya kan menanyakan beberapa pertanyaan yang kan mungkin Akang bisa jawab menurut opini Akang sendiri. Ya. Pertanyaan pertama, kita kan sebagai mahasiswa kesehatan nih belajar tentang kesehatan juga. Jarang banget belajar soal politik. Kira-kira menurut Akang Noval, apabila terjadi korupsi di kampus kita atau di daerah kita, mahasiswa kesehatan itu perlu nggak sih ikut serta? Menurut saya perlu ya Teh Utari, karena kita backgroundnya sebagai mahasiswa yang notabene punya kewajiban sebagai agen of social control, di mana di situ kita punya kewajiban sebagai agen sosial yang ada di kampus kita ini, khususnya dalam bidang korupsi. Jadi apalagi korupsi itu adalah salah satu akar dari sebuah hal yang membuat tidak maju dari kampus kita, maka itu harus kita perangi bersama sebagai mahasiswa. Serta ya Kang Iya, ya? pastinya. Nah, itu pertanyaan selanjutnya nih Kang. Kita kan pasti sedikit tahu apa itu tentang korupsi. Nah, kira-kira apa sih faktor-faktor yang memicu seorang melakukan korupsi itu? Untuk faktor-faktor yang menimbulkan orang itu korupsi, yang pertama pastinya kebutuhan karena dari adanya kebutuhan yang mendesak dan ada kesempatan yang masuk untuk korupsi, pastinya itu akan diambil, akan dimanfaatkan untuk korupsi. Dan juga pastinya ada faktor eksternal juga nih, faktor dari kawan atau dari atasan-atasan kita, khususnya di kampus itu ada di organisasi yang memang memberikan kesempatan untuk korupsi gitu. Pertanyaan selanjutnya Kang, misal nih di kampus kita ada yang melakukan korupsi, kira-kira dampak bagi kita sebagai mahasiswa itu apa? Pastinya sangat berdampak ya Teh Utari, karena dari adanya korupsi di kampus kita, dari segi fasilitas, dari segi kesejahteraan bagi mahasiswa itu akan banyak sekali ketidaksejahteraan di mahasiswa seperti itu. Lanjut ya Kang ya. Ya. Bagaimana cara Akang mengklaim bahwa kampus kita itu tidak korupsi? Lalu mungkin Akang bisa kasih contohnya itu seperti apa? Untuk klaimnya tidak adanya korupsi di kampus kita, mungkin dari segi fasilitas Teh Utari bisa kita lihat dari segi lapangan, dari segi laboratorium, terus dari segi kegiatan-kegiatan mahasiswa yang selalu didukung oleh pihak jajaran terkait pendanaan, itu pun bisa masuk ke dalam, insya Allah tidak adanya korupsi di kampus kita seperti ini. Lanjut Kang, lalu mengenai korupsi, kira-kira langkah-langkah apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya korupsi? Pastinya untuk pencegahan korupsi di kampus kita terlebih dahulu aja ya Teh Utari, mungkin adanya pengawasan yang lebih dari pihak jajaran, dari pihak direktorat, apalagi khususnya di pendanaan mahasiswa yang mana dana itu akan berdampak pada kita sebagai mahasiswa dari segi fasilitas dan dari segi kegiatan-kegiatan mahasiswa yang akan berjalan di kampus kita ini. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih
Lalu bagaimana sih peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi apabila terjadi di wilayah kampus? Untuk peran mahasiswa sendiri ya, yang udah saya sebutkan tadi bahwasanya kita sebagai agen of social control, sebagai pengawas dari sosial yang ada di kampus kita, baik di jajaran maupun ada di organisasi, yaitu pertama adalah dari pendidikannya sendiri. Alhamdulillah di Poltekkes Banten di mata kuliah itu ada namanya mata kuliah PBAK yang mana itu mempelajari tentang korupsi. Mungkin dari situ bisa menanamkan kepada diri mahasiswa untuk langkah awal pencegahan dari korupsi itu sendiri itu. Mungkin untuk langkah-langkah lebih besarnya itu bisa kita pelajari di organisasi. Itu manfaatnya mungkin dari organisasi tersebut. Terima kasih ya Kang, pertanyaannya sudah terjawab semua. Terima kasih atas opini yang telah disampaikan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Kalau gitu pamit. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oh, banyak anjir pertanyaan. Perkenalkan, saya Harta mahasiswa di Poltekkes Banten, jurusan Etika Keperawatan kelas 2A. Jadi saya ingin mewawancarai tentang korupsi, apakah diperkenankan? Pertanyaannya itu, saya mau bertanya nih, kita kan sebagai mahasiswa kesehatan belajar tentang kesehatan juga. Jarang banget belajar soal politik. Kira-kira menurut Teteh, apabila terjadi korupsi di kampus kita, kegiatan kita, mahasiswa kesehatan itu perlu nggak sih serta dalam korupsi? Saya, nah ini kan tentang korupsi ya, jadi maupun dari mahasiswa kesehatan, ataupun agama, ataupun hukum dan yang lainnya, itu boleh saja ikut serta dalam pemberantasan korupsi. Dikarenakan kan kita juga sebagai warga Indonesia harus ikut serta dalam pemberantasan korupsi tersebut. Jadi tidak memandang mau kamu itu dari kesehatan ataupun segala macam, itu perlu banget. Dadah kepewen. Sore Adi, dengan siapa ya? Iya, saya Kamaludin Dari Prodi. TLM tingkat 2. Baik, di sini saya mau bertanya, apa peran mahasiswa di lingkungan kampus dalam memberantas korupsi? Dari kitanya ya. Iya. Menurut saya kita tuh menasihatinya dulu. Kalau misalnya dia masih bisa kita nasihatin ya, dia tuh langsung kayak apa sih nih, langsung ya udah jangan korupsi lagi. Tapi kalau misalnya dianya masih bandel atau masih tetap korupsi, mungkin bisa langsung dilaporin ke dosen. Baik, udah cukup atau ada masukan lagi? Mungkin cukup. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Dengan siapa di sini? Aku ini dari Etika Keperawatan. Baik, di sini saya akan mewawancari Teteh mengenai apa sih peran mahasiswa dalam memberantas korupsi di lingkungan kampus. Menurut saya, peran mahasiswa sebagai pemberantas korupsi ini adalah sebagai edukator, di mana mahasiswa ini dapat mengedukasi masyarakat maupun mahasiswa-mahasiswa di kampusnya sendiri terhadap pemberantasan korupsi. Jadi, si mahasiswa ini dapat memakai atau sesuatu yang dapat mempengaruhi mahasiswa di kampusnya itu untuk memberantas korupsi. Baik, jadi jawabannya seperti itu.